Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Hari ini adalah hari ke-17 di bulan Ramadan. Hari ke-17 di bulan Ramadan ini ketika di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian yang kejadian tersebut menjadi salah satu sebab kejayaan Islam dan kemuliaan umat Islam pada saat itu, yaitu pada tanggal 17 terjadi satu perperangan besar, dan itu perperangan yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, dan itu puasa pertama kali mereka di bulan Ramadan, yang perperangannya disebut dengan Perang Badar karena terjadi di satu tempat yang dinamakan dengan Badar. Sedikit pelajaran yang diambil dari Perang Badar ini, jumlah kaum muslimin yang ikut keluar bersama Nabi itu 313, atau dalam riwayat yang lain 314. Mereka membawa 73 onta sebagai kendaraan dari Madinah menuju ke Badar. 73 onta tersebut digunakan untuk 3 orang. Jadi satu onta itu ditunggangi oleh 3 orang, tapi sifatnya bergantian. Ketika satu yang sedang ada di atas onta, maka duanya berjalan. Termasuk yang ikut bergantian dengan satu onta ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di seonta yang di situ ada Nabi bergantian dengan 2 orang sahabatnya. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zaid bin Harithah. Jadi onta itu untuk jatah Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Maka yang pertama kali naik adalah Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah masuk waktu Nabi harus turun bergantian dengan yang lainnya, maka 2 sahabat beliau ini, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, mengatakan, irkab, tetaplah engkau ada di atas ontamu. Wa nahnu namshi ma'ak, dan kami akan tetap berjalan. Biarlah engkau ada di atas ontamu. Mendengar perkataan 2 sahabat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan jawaban yang indah. Dan ini jawaban menunjukkan semangatnya Nabi Muhammad di dalam ibadah. Semangatnya beliau di dalam mencari ridho Allah. Semangatnya beliau di dalam mencari pahala. Apa kata Nabi? Ma antuma bi aqwa minni alal masyi, wa ma ana bi aghna anil ajri minkuma. Apakah kalian berdua itu merasa lebih kuat daripada aku untuk berjalan? Aku juga termasuk orang yang kuat berjalan kaki. Jangan kalian mengira ini aku tidak kuat, tidak sanggup untuk berjalan kaki yang jauh. Aku mampu. Apakah hanya kalian saja yang kuat? Aku pun juga.
Dan apakah hanya kalian saja yang menginginkan pahala yang besar sedangkan aku tidak? Sebab al-qadar al-ajr ala qadri ta'ab. Pahala itu besar atau kecil tergantung kadar lelahnya, tergantung kadar capeknya. Sama-sama berjuang menuju perang Badar, tapi dalam perjalanan tersebut ada yang lebih capek, ada yang lebih lelah. Dan aku pun ingin mendapatkan pahala itu. Sehingga dari situ Nabi Muhammad tetap turun dan bergantian dengan dua sahabat. Ini sosok manusia yang sudah ada jaminan surga, yang tidak akan dimasukkan surga oleh manusia yang lain sebelum beliau yang masuk. Tapi beliau masih mengharapkan pahala. Dengan beliau tetap mau turun berjalan kaki bergantian dengan dua sahabat. Pelajarannya adalah untuk kita. Semangat Nabi ini harus kita punya. Karena Allah jadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Semangat mencari pahala. Tidak boleh merasa cukup dengan pahala. Tidak boleh merasa puas dengan kebaikan yang kita sudah lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebaikan yang sudah kita lakukan ini apakah semuanya itu diterima oleh Allah. Apakah semuanya itu sampai kepada Allah. Dan apakah kebaikan yang kita lakukan semua itu betul 100% kita mendapatkan pahalanya. Atau bisa jadi semua kebaikan yang sudah kita lakukan tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Allah. Dan bisa jadi tidak ada pahala sama sekali. Karena caranya kita dalam pelaksanaan, adabnya kita dalam mengerjakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kita untuk mencari pahala, untuk beribadah kepada Allah di dalam Al-Qur'an dengan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir mengatakan keyakinan yang di situ adalah al-maut, kematian. Ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Maknanya tidak boleh ada merasa cukup, tidak boleh ada merasa puas, tidak boleh ada merasa saya sudah banyak melakukan kebaikan, tidak perlu lagi melakukan. Aku sudah banyak pahalanya, tidak perlu lagi. Tidak, tapi setiap waktu ada peluang mencari pahala, ada peluang mencari kebaikan, maka kerjakan. Kenapa? Karena itulah hal yang bisa menguntungkan dan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Pelajaran pertama nih. Pelajaran yang kedua dari perang Badar, ternyata perjuangan itu menang bukan karena jumlah, menang bukan karena perlengkapan senjata atau bekal makanan, tidak. Tapi kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar karena sandaran mereka kepada Allah itu sangat besar. Mereka memasrahkan dalam perjuangan ini kepada Allah itu sangat besar. Makanya ketika Rasulullah tahu kabar Abu Jahal yang mendapatkan kabar dari seorang utusan Domdom yang diutus oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ketika dengar kabar Rasulullah dan kaum muslimin ingin mencegat mereka, karena mereka baru datang dari Syam untuk membawa barang dagangan pulang ke Mekah. Nah, karena pikir mereka akan dicegat dan dirambil harta mereka, padahal Rasulullah bukan ingin mencuri. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu sebab di hartanya mereka itu ada harta orang Islam. Harta orang Islam siapa? Sahabat yang dulunya tinggal di Mekah, mereka hijrah ke Madinah. Harta-harta mereka masih ada di Mekah dan itu dikuasai oleh rombongan orang kafir Quraisy. Makanya Nabi Muhammad ingin mengambil karena masih ada haknya orang Islam yang dahulu dari Mekah. Tapi ketika kabar ini sampai ke Abu Sufyan menyuruh yang bernama Domdom ini untuk lebih dulu pergi ke Mekah, mengabarkan sama orang Mekah bahwasanya kami akan dicegat dan akan dirampas harta kami oleh kaum muslimin dan Muhammad.
Maka sampailah Dhamdham di sana. Abu Jahal yang memimpin pasukan saat itu langsung bergegas membawa pasukan sebanyak 950 orang dengan perlengkapan senjata yang hebat dan perlengkapan bekal makanan yang sangat cukup. Karena apa? Karena mereka tidak mau harta mereka diambil. Tapi ketika itu Abu Sufyan bisa mencari jalan yang lain sehingga selamat. Dan ini sudah skenario Allah. Sudah menjadi skenario Allah. Allah memang tidak menginginkan kaum muslimin mendapatkan harta dari mencegat harta mereka. Lebih ingin mereka mendapatkan harta selesai daripada perperangan yang disebut dengan ghanimah, yang ada perjuangan dulu mereka dapatkan sebelumnya. Akhirnya Abu Sufyan ngomong, sudah suruh Abu Jahal dan pasukan pulang karena kami sudah selamat. Lihat kesombongan Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, la narji hatta narida badron. Kalau kami sudah keluar, kami tidak akan pulang sampai kami tiba di Badar. Dan kami akan menunggu apakah kaum muslimin mau juga ke Badar untuk berperang atau tidak. Padahal Abu Sufyan ngomong sudah pulang. Karena kami sudah selamat, harta kami juga sudah selamat, sudah tidak usah lagi kita teruskan. Tapi kesombongan Abu Jahal, tetap kami akan ke Badar, dan di Badar kami akan menunggu Muhammad dan kaum muslimin dengan kami potong onta setiap harinya. Nashrabul khamr, kami minum minuman keras setiap malamnya. Wa nata'arraf ali al-qiyan wa nasma' binal arab, dan kami akan suruh wanita-wanita kami bernari, telanjang, menari estetik itu sehingga kami menyaksikannya. Nah, ini bukan budaya Islam, tapi itu budaya jahiliyah. Memang mereka tinggal di Arab tapi bukan budaya Islam, tapi mereka adalah budaya jahiliyah, orang yang belum masuk Islam itu. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan kaum muslimin dan menampakkan kemuliaan kaum muslimin. Rasulullah ketika tahu rombongan Abu Jahal sudah tiba di sana dengan jumlah 950 orang bahkan 1000, maka Nabi musyawarah dengan sahabatnya. Apa sikap kalian? Kita pulang ke Madinah atau terus? Maka berdiri sahabat Abu Bakar mengatakan, kami akan tetap bersama kamu, lakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian berdiri sahabat yang bernama Mikdad. Mikdad ini sahabat perwakilan dari kalangan muhajir. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, teruskanlah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan ikut serta bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan menjadi umat seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ingin memerangi Fir'aun, maka umatnya Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, pergilah kau berperang dengan Fir'aun, kami di sini duduk melihatimu berperang. Tapi kami tidak akan menjadi seperti itu, tapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma faqatilun. Pergilah kau berperang dengan musuhmu, kami akan ikut bersamamu untuk memerangi musuhmu. Maka tersenyum Rasulullah, senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sahabat Mikdad mengatakan, imdi, teruskan wahai Rasulullah, hatta lausir tabina ila barrikal ghamad. Kalaupun kau harus menyeberangi sungai, kami pun akan ikut menyeberangi sungai. Kalaupun kau terjun dari jurang, kami pun akan ikut terjun dari jurang. Maknanya tidak akan mundur atau berpaling sedikit pun dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi belum merasa cukup, sehingga Nabi Muhammad kembali mengatakan, asyiru aliyya ya ayuhan nas, tolong kasih aku pendapat lagi, kasih aku saran lagi wahai sahabatku. Maka berdirilah seorang sahabat daripada perwakilan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga kata Sa'ad bin Mu'adz, laka annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya ucapan kamu itu menyindir kami, karena kami dari sahabat Ansor belum ada yang memberikan saran, belum ada yang memberikan pendapat. Maka kata Rasulullah, ajal, tentu aku menunggu pendapat kalian. Karena pendapat sahabat muhajir sudah, tinggal sahabat Ansor belum memberikan suaranya. Nah, karena dari kalangan sahabat itu kan ada yang muhajir, ada yang
Ansor. Ansor itu penduduk asli kota Madinah, Muhajir penduduk yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini yang mewakilkan sahabat Ansor mengatakan, amanna bika, kami sudah beriman kepadamu, wa shaddaqnaka, kami telah mempercayaimu, wa syahidnaka, kami telah menyaksikan, anna ma ji'ta bilwal haq, apa yang kau bawa kepada kami itu yang benar. Kami telah berikan janji kami, kepercayaan kami kepadamu, ala sam'i wa ta'ah, dengan kami dengar dan kami patuh. Teruskan, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu wahai Rasulullah, dan kami akan tetap akan bersamamu. Maka di situ Nabi Muhammad SAW sudah merasa tenang. Kenapa? Karena sudah mendengar daripada semua sahabatnya yang diwakilkan oleh ketuanya dalam setiap rombongan. Berangkat Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, sampai para ulama itu mengatakan kenapa penting belajar tentang sejarah peperangan Nabi. Karena kata mereka, fa innal harba solahad dunya wal akhirah. Di dalam mempelajari peperangan Nabi Muhammad itu ada pelajaran untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Karena perperangan yang dialami oleh Nabi ini bukan hanya sekedar pakai nafsu, tapi pakai siasat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mempelajari peperangan Nabi dengan kita ambil ibrah pelajarannya, itu memberikan kebaikan untuk urusan dunia kita, kebaikan untuk urusan akhirat kita. Dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kita apa? Dalam setiap hal yang sifatnya melibatkan orang banyak, bermusyawarah. Walaupun dia adalah orang yang memberikan keputusan, tapi ini masalah melibatkan orang banyak yang akan dilakukan oleh orang banyak, apalagi taruhannya adalah nyawa, musyawarah. Apa yang diinginkan oleh mereka? Diambil suara yang terbanyak. Ketika sepakatan mereka begini, lakukan, dan selama itu adalah hal yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu termasuk sifatnya selalu bermusyawarah, karena Allah perintahkan fasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Sehingga Nabi katakan, la khaba man istakhar wala nadima man istashar, tidak akan rugi orang yang istikharah. Kalau kita bingung ada pilihan kerjaan, ambil ini atau ambil itu. Kemudian masalah yang belum nikah, apakah ini perempuan layak atau tidak. Pokoknya kita bingung tentang sesuatu, apakah ini baik dari Allah atau tidak. Maka ada caranya, dengan apa? Istikharah, sholat. Minta pilihan Allah, apakah sesuatu ini bagus buat kita atau tidak. Dan orang yang istikharah tidak akan menyesal dengan hasil ketentuan yang diberikan oleh Allah. Wala nadima man istashar, dan tidak akan menyesal juga kalau sudah musyawarah dengan manusia. Setelah musyawarah dia tidak akan menyesal. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia lakukan. Sehingga Rasulullah itu mengajarkan untuk selalu bermusyawarah. Sampai Nabi Muhammad kalau urusan rumahnya menanyakan sama yang ngerti dari sahabatnya. Padahal Nabi kalau tidak nanya sudah ngerti kalau. Nabi itu manusia yang paling pintar dalam segala urusan. Tapi Nabi masih musyawarah. Ini bagusnya mak mano, ini bagusnya mak mano. Nanya dulu. Kenapa? Karena di situ adalah memberikan satu bagaimana orang tersebut dihargai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah musyawarah ini dilakukan oleh Nabi, dan bukan hanya sekali ini, setiap peperangan pasti ada musyawarah. Setiap peperangan pasti ada musyawarah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi perperangan, karena perangnya terjadi di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi perang Badar itu terjadi di hari Jumat pagi pada tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin keluar dari Madinah itu tanggal 12 Ramadan. Tanggal 12 Ramadan mereka keluar dari Madinah untuk menuju ke arah Badar. Terjadinya perperangan maknanya bertemu dua pasukan ini, itu terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan. Nah, di malam Jumatnya Allah sudah memberikan tanda kemenangan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan di malam Jumatnya Allah turunkan hujan yang deras. Jadi di malam Jumat sebelum terjadi perperangan esok harinya tuh Allah turunkan hujan yang deras.
Maka kata Allah, itu hujan yang deras alal mukminin rahmah, untuk orang mukmin jadinya rahmat dan menjadikan tasbit, satu kekokohan telapak kaki mereka ketika melangkah di tanah tersebut. Tapi bagi orang kafir itu adalah musibah. Bagi orang kafir itu adalah kekalahan. Kenapa? Karena dengan hujan mereka harus apa? Harus sibuk mengurusi harta yang mereka bawa yang jumlahnya banyak, membersih, menyingkirkan dan segala macam persiapan duniawi yang mereka sudah banyak. Maka itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Kami turunkan dari langit air, itu hujan. Untuk apa? Litahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Wa yudhiba ankum rijzas syaiton, dan membersihkan dari kalian ya, hal-hal yang gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, untuk meneguhkan hati kalian. Wa yuthabbita bil aqdam, dan mengkokohkan langkah kaki kalian. Itu salah satu tanda kemenangan kaum muslimin sudah. Sampailah ketika waktu perperangan tiba, sebelum terjadi perang pasukan, terjadi duel dulu terlebih dahulu. Terjadi duel, dan itu duel pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu keluar seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Utbah Walid bin Utbah. Jadi 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. 3 orang ini keluar ke pasukan kaum muslimin, menantang untuk duel satu persatu. Fada'a ilal mubarazah. Mubarazah itu duel satu lawan satu. Sehingga yang menghadapinya 3 anak muda dari sahabat Ansor. 3 anak muda dari sahabat Ansor, sahabat asli kota Madinah. Ketika mereka orang 3 ini, yaitu Utbah, kemudian Syaibah, dan anaknya Walid, itu melihat 3 anak muda ini, ditanya, kalian ini siapa? Ya, kami anak muda, rohtu minal Ansor, anak muda dari Ansor. Maka kata 3 orang ini, laisa ma'ala nabikum hajah, kami tidak pantas ngamuk-ngamuk, tidak butuh dengan kamu. Walakin akhriju ilaina min akifaina, tapi yang kami butuhkan yang setara sama kami, yang setara dengan kami, yang sederajat dengan kami. Maknanya dia menginginkan juga dari orang Quraisy, karena mereka bertiga dari orang Quraisy. Kami menginginkan juga yang sama seperti kami, itu dari orang Quraisy. Itu masih anak-anak paman kami, anak-anak bibi kami. Kami yang ingin melawan mereka karena kami anggap setara. Kalau kamu bertiga ini tidak setara. Jadi ngerasa agak sombong. Akhirnya kembali 3 anak muda tersebut, sehingga Rasulullah menyuruh 3 sahabatnya, gum ya Ubaidah, gum ya Hamzah, gum ya Ali. Diri wahai Ubaidah, berdiri wahai Hamzah, berdiri wahai Ali. Jadi 3 orang utusan Nabi, Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Ubaidah ini masih keluarga Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Bahasanya Ali dan Ubaidah nih keponakannya Hamzah. Keponakannya Hamzah, karena Hamzah bin Abdul Muttalib langsung. Kalau Ubaidah anaknya Harith, Harith itu baru anaknya Abdul Muttalib. Ali anaknya Abi Thalib, Abi Thalib baru anaknya Abdul Muttalib. Jadi keluarga Nabi masih. Dan ini orang yang sederajat dengan yang diminta oleh Syaibah, Utbah, dan Walid, anaknya tadi. Nah, 3 orang ini sudah. Pertama kali yang duel siapa? Yang duel adalah Hamzah. Hamzah berduel dengan Syaibah. Tidak butuh waktu lama Hamzah mengalahkan Syaibah. Terbunuh Syaibah di dalam duel tersebut. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Ali dengan Walid bin Utbah. Ali bin Abi Thalib juga begitu, tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan Utbah. Terbunuh Utbah dalam duel tersebut.
Tinggal yang agak sengit duel ini dua orang ini, Ubaidah bin Harith dengan Utbah bin Rabi'ah. Sempat terjadi saling serang sehingga Ubaidah mengalami luka keluar darah yang deras. Begitu juga Utbah, dia juga terkena luka sehingga keluar darah yang deras. Sampailah itu jatuh Ubaidah bin Harith, tapi belum mati ya, dan terbunuhlah juga itu Utbah. Tapi terbunuh Utbah, tapi sudah mengalami perperangan yang keras dulu. Nah, sampailah ketika Ubaidah dibawa jasadnya masih hidup, sudah sekarat ke hadapan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah mengulingkan, maknanya mengistirahatkannya dengan pipi daripada Utbah bin Rabi'ah di Abu Ubaidah bin Harith diletakkan di pangkuan Nabi Muhammad SAW, yaitu dekat kakinya beliau. Jadi kaki Nabi itu sebagai alas pipi daripada Ubaidah bin Harith. Maka kan Ubaidah melihat dari bawah, Rasulullah kan duduk, dia pipinya ada di kaki Nabi, maka otomatis dia melihat ke arah atas. Ketika dia melihat ke arah atas, melihat sosok wajah Nabi Muhammad secara dekat, karena lebih dekat dia melihat, maka dia ngomong, ya Rasulullah, lau ra'ani Abu Thalib, kalau seandainya Abu Thalib melihat aku sekarang, seandainya kalau Abu Thalib melihat aku sekarang, la alima, maka Abu Thalib akan tahu anni ahaku, aku adalah orang yang berhak untuk mengatakan aku telah menyalahkan diriku untuk dia. Aku telah mengorbankan dirinya untuk dia. Siapa? Ya, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ubaidah bin Harith ini kan tahu yang merawat Nabi adalah Abu Thalib. Ketika dia berdarah dan bakal mati untuk membela apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebanggaannya Ubaidah bin Harith ini, dia ngomong, kalau Abu Thalib lihat aku sekarat ini, aku akan ngomong aku yang lebih berhak bela dia, karena aku samping relakan nyawa aku untuk membela dia, membela apa yang dibawa, apa yang diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka matinya syahid. Kenapa? Membela apa yang benar, itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad nangis dan Nabi katakan, asyhadu annaka syahid. Aku bersaksi kalau kau meninggal dalam keadaan syahid. Maka persaksian manusia kepada orang yang meninggal itu termasuk ajaran Nabi. Ini pelajarannya kan. Sehingga kalau ada orang meninggal, kita dianjurkan untuk menyaksikan. Sehingga kalau habis sholat jenazah, biasanya kebanyakan ada orang mengatakan, saksikan kalau mayit ini adalah orang baik, isyhadu ala annahu min ahlil khair. Kenapa? Karena Nabi katakan, antum syuhadaullahi fil ardi. Kita ini saksinya manusia, saksinya Allah untuk manusia di atas muka bumi. Apa yang kita saksikan kepada orang itu, Allah akan berikan kepada orang itu sesuai kesaksian kita. In khairan fa khairan. Kalau kesaksian kita kepada orang tersebut baik, Allah akan berikan kebaikan kepada orang tersebut. In syarran fa syarran. Tapi kalau kesaksian kita ini wong jahat, maka akan diberikan sesuai dengan kesaksian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan untuk menyaksikan tadi khair, orang baik dengan harapan kesaksian kita inilah yang akan meringankan dia, yang akan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah duel 3 orang ini, baru terjadi duel perperangan antara 2 pasukan. Rasulullah dibuatkan kemah oleh sahabatnya. Ketika sudah bertemu lebih dekat 2 pasukan ini, maka Rasulullah kembali ke arah kemahnya ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad sujud yang lama. Dan Nabi Muhammad dalam riwayat mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil asabatil yawm la tu'bad. Ya Allah, kalau kelompok ini sekarang kau kalahkan, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah.
Sampai Rasulullah sujud begitu lama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta asfaqa ali Abu Bakar, sampai Abu Bakar itu merasa kesian dengan Nabi Muhammad. Merasa kesian dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sampai begitu hebatnya Nabi berdoa sama Allah, sujudnya terlalu lama untuk dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesian maknanya tidak tega Sayyidina Abu Bakar melihat sosok Nabi Muhammad begitu. Sampai thumma akhadathu, kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad bangun dari sujudnya, farahan masruro, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Dengan beliau katakan, absyir ya Abu Bakar, bergembiralah kita wahai Abu Bakar. Kenapa? Hadza Jibril ala thanayahu an-naqa thumma kharaja min arishih. Ini Jibril sudah datang kelihatan dari debu-debunya, memimpin pasukan para malaikat-malaikat yang lain. Akhirnya keluar Nabi Muhammad dari kemahnya. Kemudian beliau mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Akan Allah berikan kekuatan kepada pasukan dan yang lain akan dibuatlah hari. Akhirnya sudah di situ Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan apa? Diturunkan 1000 malaikat. 1000 malaikat. Tsumma saru, sehingga mereka salatata alaf, tsumma saru khamsata alaf. Dari 1000 turun lagi menjadi 3000, turun lagi menjadi 5000. 5000-nya dari malaikat. Ketika maka sudah bertemu dua pasukan ini, tanawala Rasulullah mengambil segenggam, ya, segenggam daripada batu-batu kecil. Kemudian Nabi Muhammad lemparkan ke arah musuh, sembari Nabi katakan, syahatil wujuh. Segenggam batu-batu kecil digenggam oleh Nabi, dilemparkan ke arah musuh, syahatil wujuh. Maka kata ulama sejarah, falam yabqa musyrik, dan tidaklah tersisa orang musyrik yang ikut dalam perperangan tadi, illa dakhala fi min khuraihi wa ainaihi, kecuali batu-batu kecil tersebut masuk ke dalam dua lubang hidung mereka dan dua mata mereka. Masuk ke dalam dua lubang hidung mereka dan juga dua mata mereka. Nah, kemudian apa? Fanhazamu, sehingga mereka dikalahkan. Dan itulah yang Allah maksud dalam Al-Quran, falam taqtuluhum, kalian tidak membunuh mereka, walakinallaha qatalahum, akan tapi Allah membunuh mereka. Maknanya Allah yang memberikan kekuatan, pertolongan, sehingga kalian bisa mengalahkan mereka. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melempar, hakikatnya wahai Nabi Muhammad, idh ramaita, ketika kau melempar, walakinallaha rama, akan tapi Allah, maknanya kalau bukan karena Allah, tidak bakal bisa lemparanmu kena mereka bisa kalah. Walaupun zahirnya kau yang melempar, tapi hakikatnya lemparan kamu itu bisa mengalahkan mereka, kalian bisa memenangkan ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya, menang kaum muslimin 313 sampai datang pertolongan. Kenapa? Mereka bukan menyandarkan, oh aku ada Abu Bakar, aku ada Umar, pasti menang. Tapi mereka menyandarkan Allah. Karena mereka menyandarkan kepada Allah, akhirnya Allah berikan pertolongan. Turun 1000, turun 3000, turun 5000. Tapi kalau kita lihat dalam perang Hunain, terjadinya setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. 2 minggu setelah Fathu Mekah, tepatnya di bulan Syawal, terjadi peperangan peperangan Hunain namanya. Memerangi daerah Hawazin, memerangi suku Hawazin dan suku Thaqif yang ada di Taif. Kaum muslimin saat itu 12.000 orang. 10.000 dari sahabat yang sudah masuk Islam dahulu kala, 2.000-nya orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Di Fathu Mekah Nabi itu 2.000 masuk Islam. Itulah Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah terjadi pembukaan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, kau akan lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka 2.000 masuk Islam. Saat itu juga mereka ikut dalam barisan peperangan, sehingga jumlahnya 12.000. Di situ kaum muslimin sempat merasa bakal menang kita. Kenapa? Karena jumlah kita banyak. Karena sebelumnya tidak pernah mereka ketika keluar berperang jumlahnya lebih dari 3.000. Paling banyak 3.000. Perang Khaybar itu 3.000. Ini 12.000 merasa sudah bakal menang.
Sehingga mereka menyandarkan kemenangan bakal didapatkan dengan jumlah pasukan, lupa untuk menyandarkan sama Allah. Akhirnya apa? Pelajaran. Di awal-awal mereka berperang, mereka gelabakan. Karena musuh secara sembunyi-sembunyi di atas bukit, ketika mereka sampai ke daerah itu diserangi oleh musuh. Sehingga banyak yang terkena, bahkan ada yang lari kacau balau barisan daripada kaum muslimin. Sempat kalah mereka. Kenapa sempat kalah? Karena mereka menyandarkan sama jumlah, bukan menyandarkan sama Allah. Akhirnya dikembalikan lagi tujuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib yang mengembalikan mereka. Hei, wahai hamba Allah, kembali kalian, sampai semuanya balik lagi dan dimenangkan oleh mereka karena mereka sudah mengembalikan lagi sandarannya sama Allah. Berarti kemenangan, pertolongan bukan karena sesuatu tapi Allah. Jangan kita punya sifat merasa aku galau. Kalau kata aku sudah, ini galau-galau karena aku. Kalau bukan karena aku, tidak tahu lagi nasib budak itu. Kalau bukan karena aku, Allah yang mudahkan kita pacak nolong dia. Allah yang mudahkan kita pacak membantu dia. Allah yang mudahkan kita untuk ini dia. Kenapa? Kekuatan yang kita punya, kecerdasan yang kita punya, kehebatan yang kita punya, karena Allah tunjukkan. Sehingga bisa sukses membantu orang, sehingga sukses bisa menginikan orang. Tapi ketika dicabut oleh Allah, sehebat apapun kita, walaupun punya jejak digital itu, tidak bakal baca. Allah. Sandarkan sama Allah, libatkan Allah dalam segala hal. Allah dulu baru perantara, Allah dulu baru wasilah. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perangan Badar. Jadi bukan jumlah, bukan senjata. Orang itu akan dapat pertolongan, tapi bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sandaran kepada Allah itulah yang akan membuat orang tersebut bahagia. Ya, ini kan masalah ini penting untuk kita di masa saat ini. Banyak kita ini kan menyandarnya bukan kepada Allah. Contoh dalam segala hal, di sana tenang ada wong dalam. Pas pindah kota, kaki kok di sana kota, siapa yang ngurusi kau? Aduh, bos pacak, kawan bapak, ini tetangga. Dia pacak nolong aku. Kita ngaso wong yang hebat itu pacak nolong, ternyata tidak, nyusah yang ada. Tapi ketika dia menyandarkan sama Allah, aman. Maka dahulu kala ada seorang syekh, seorang guru dia itu ketika punya murid. Nah, muridnya ini sudah selesai dari belajar, Kemudian murid ini berpikir, di kota aku nih lah banyak ustad. Dia berpikir itu misalnya, wah Palembang nih lah banyak ustad. Aku harus pergi ke daerah lain belah. Di sana kurang ustad, biar lebih manfaat ilmu aku nih. Cuman dia ngomong sama abahnya, ngomong sama ayahnya. Kata ayahnya, abah senang baik kalau kau nak berdakwah. Cuman abah tak bakal nganjuk izin kalau guru kau belum izini. Karena keberkahan ilmu ada sama guru. Berangkatlah dia nemui gurunya. Cuman abahnya sudah ngajari, pasti gurumu nanyo, kau tinggal di sana, siapa yang menjamin kehidupan kau? Pasti itu sudah pertanyaan lumrah. Sehingga kalau guru mau bertanya itu kau jawab ada kawan abah seorang tokoh di sana, kaget dia yang menjamin kehidupan kau. Baiklah abah, berangkat dia ketemu gurunya. Benar yang dipikirkan oleh ayahnya, benar ditanya oleh syekhnya, siapa yang akan menjamin kehidupan kamu di sana? Maka kata anak ini karena sudah diajar oleh ayahnya tadi, ada kawan ayahku wahai guru, seorang tokoh di sana, dia yang akan menjamin. Apa kata syekhnya? Baliklah, aku dah izin nih kau untuk dakwah di sana. Balik dia. Sehingga ngomong sama abahnya, ayah, tidak diizini oleh syekh. Kau ngomong mak mana? Ya aku ngomong seperti yang ayah ajar ke. Tidak ada yang aku tambah ke. Sehingga kata ayahnya, mungkin kau minta izin tidak tepat waktu. Mungkin gurumu lagi capek atau lagi ada masalah, sehingga wajar kalau tidak nganjuk izin, lagi pegel mungkin, lagi tidak tenang, datang lagi di keadaan yang enak. Ditunggu, oh ini guru lagi senang, didatangi. Ya karena biasa itu santri mah itu, apalagi nak minta izin balik, termasuk saya dulu nak minta izin balik, izin metu nyingok gaya ustad dulu, gaya ustad senang pasti dinju.
mengai ustaz ini lagi mengut, sudahlah, tidak bakal tinju. Nah, ternyata itu sudah menjadi satu hal yang lumrah juga dalam masalah ini belajar ini. Akhirnya ketika dia gurunya lagi senang, didatangi lagi. Wahai Syekh, aku ingin dakwah di sana. Tanyaannya sama. Siapa yang menjamin kehidupan kau di sana? Aduh kawan abah. Akhirnya balik. Ngomong lagi sama ayahnya, tidak diizinin lagi wahai ayah. Sudah senang Syekh nih. Sehingga kata Syekhnya, coba kau tanya kawan yang dekat sama gurumu. Ketika gurumu menanyakan itu, semestinya kau jawab apa yang diinginkan oleh guru. Coba cari kawanmu yang paling dekat, yang kenal betul siapa guru ini. Akhirnya dia cari kawannya, murid daripada Syekh tadi yang sangat dekat dengan Syekh tadi. Setelah ketemu, dia deketi. Dia cerita, kalau aku ingin berdakwah, tapi sudah izin, tapi tidak dikasih izin. Emang Syekh nanya apa? Syekh nanya siapa yang menjamin kehidupan kau di sana. Kau jawab apa? Aduh kawan abah. Ya jelas salah. Karena Syekh tidak menginginkan itu jawabannya. Terus Syekh menginginkan ketika dia nanya itu kau jawab Allah. Itu yang diinginkan oleh Syekh. Jawabannya Allah. Bukan tokoh, bukan orang ini, tapi Allah. Jadi aku harus jawab itu. Iya. Cuman jawab pakai hati, bukan pakai mulut baik. Karena Syekh tahu apa yang kau rasakan, kau mengucapkan itu dari mulut atau dari hati. Kau mantapkan hatimu dulu. Dan setelah dia mantapkan untuk menyandarkan kehidupannya sama Allah, untuk bertawakal kepada Allah, akhirnya dia baru datang. Wahai Syekh, aku minta izin untuk berangkat dakwah. Siapa yang menjagung? Siapa yang menjamin? Allah. Setelah itu dikatakan, sudah, silakan ke berdakwah. Berangkat dia. Sampai di sana baru tiba di kota tersebut, di daerah itu, masuk ke masjid untuk sholat asar, dia dapatkan di masjid itu sudah rami manusia. Dan di depan itu ada jenazah. Dia sempat ikut sholat jenazah. Dan ketika sholat jenazah terjadi satu perdebatan, karena imamnya takbir sampai 5 kali. Sehingga sebagian mengatakan ulangi lagi sholat nih, tidak sah, madai takbir 5 kali. Dia mengatakan tidak apa-apa, sah sholat nih. Debat. Terjadi perdebatan, ribut. Akhirnya jenazah ini tidak dibawa-bawa untuk dikubur. Sehingga dia yang sudah belajar ngomong sama orang-orang tua yang di sana tuh, ini boleh dah aku tengahi dengan aku jelaskan biar selesai keributan ini. Ya kalau memang kau mampu dan ada kehebatan ilmu silakan. Akhirnya tegak dia. Dijelaskan, sudah apa yang kalian ributkan itu tidak perlu diributkan. Karena yang mengatakan sah betul. Sebab takbir dalam sholat jenazah itu memang 4 kali. Tapi kalau ada yang menambah ke 5 kali, walaupun sengaja juga tidak batalkan, itu bagian daripada zikir. Sudah, tidak usah dipermasalahkan. Selesai dengan dalilnya, pendapat ini panjang. Akhirnya yang dengar tadi tenang. Mereka tenangnya kenapa? Karena ada alasan. Tadi tenang, sudah. Selesai, damai. Mereka urus si jenazah ini. Cuman dia ini penasaran, yang meninggal di siapa? Dinanya, kalau boleh tahu yang meninggal di siapa? Disebutkan namanya Syekh Fulan bin Fulan. Dengan nama itu terkejut dia. Ini kan tidak salah nama kawan abah kemarin. Nama kawan abahku yang kemarin yang bakal menjamin kehidupan aku. Ternyata dia meninggal. Dan karena dia menyandarkan sama Allah, menjamin kehidupan dia Allah, sampai di sana ada masalah tadi, sehingga orang-orang tersebut kagum dengan ilmunya, sehingga dia ngomong, kamu datang dari mana? Dari kota ini. Ada tempat rumah? Kati, ada ini, kati, ya sudah, rumahnya kami siapkan, hartanya kami siapkan, semuanya disiapkan oleh mereka. Allah menggerakkan hati mereka untuk menjamin kehidupan dia, karena dia bergantung sama Allah. Makanya jangan kita lupa. Kadang-kadang kan, jelasan di sana ada wong itu, kaget bakal dilindung, bakal diugusi galau oleh dia. Siapa ngomong bakal diugusi? Sampai sana dikalakkannya, sampai sana diabaikannya. Tapi kita lupa. Sagahkan sama Allah. Habis itu usaha ke. Maka akan ada jalan dari
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin bukan 313-nya, tapi karena kekuatan iman mereka kepada Allah, kekuatan sandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya a'udzubillah dengan bismillah itu bergandengan terus. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillah itu berharap sama Allah. Bismillah juga berharap. Cuman a'udzubillah berharap perlindungan. Kalau bismillah berharap permintaan. Ini berharap dilindungi oleh Allah dari tipu daya syaitan. Kalau bismillah berharap dikasih sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini a'udzu dulu baru bismillah? Bukan bismillah dulu baru a'udzu. Ini dua ayat menjelaskan untuk kita ini selalu berharap sama Allah, untuk bersandar sama Allah, baik dari perlindungan dari hal yang jelek, baik dari minta sesuatu yang kita inginkan. Sandarannya sama Allah. Tapi kenapa perlindungan dulu baru minta? Ternyata salah satu ulama kata alasannya karena cara untuk dapat pertolongan dari Allah perlu buang dulu yang buruk. Perlu buang dulu yang buruk, isi dengan yang baik, baru pacak dapat pertolongan. Ibadah bakal sampai kepada Allah, harus buang dulu yang jelek-jelek baru sampai. Tak bakal baca ibadah yang banyak tapi masih sombong sampai. Ibadah yang banyak masih riak sampai. Tidak. Hebat susunan Al-Quran itu hebat. Itulah hebatnya ulama kita. Mereka cari tahu apa sebabnya. A'udzubillah dulu baru bismillah. Apa sebabnya? Ternyata itu pelajarannya. Tak bakal kita dapat pertolongan kalau kita belum bersih ke diri kita dari dosa dan belum isi habisnya dengan ibadah. Dan sahabat kenapa dapat pertolongan? Karena mereka sudah buang dari kesyirikan. Mereka isi dengan harapan sama Allah. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerudian ulama itu tentang ilmu, cerudian kita tentang masalah wong. Beda. Kita ini sama-sama cerudian itu kan orang Palembang pengen tahu. Cuma bedanya kalau pengen tahu ulama tentang ilmu. Kalau kita pengen tahu masalah hidup wong. Masalah hidup wong pengen tahu bukan untuk nolong, untuk ngatui lejar. Alak nian kau. Masya Allah. Maka dari sini perlu kita belajar dari perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu Nabi yu'addil, merapikan sof dengan tongkatnya. Nah, ketika itu ada seorang yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Barisannya agak melenceng sehingga ketika dilurus oleh Nabi dengan tongkat, bukan Nabi ngebuk, bukan. Nabi itu seperti ini wong. Nabi itu berjalan. Jadi kalau yang kena tongkat berarti tidak rapi. Ya, kalau kena tongkat Nabi berarti tidak rapi. Yang tidak kena berarti dia barisannya sudah rapi. Nah, ketika Nabi itu begitu, terkenalah ke perut seorang yang bernama Sawad bin Ghaziyah tadi itu. Kena. Sehingga dia ngomong, Rasulullah ngomong, istawi ya Sawad, luruskan barisanmu wahai Sawad. Kenapa Nabi baca ngomong? Ya karena tadi terkena daripada tongkat, berarti tidak rapi barisannya. Istawi ya Sawad, luruskan, rapikan barisanmu. Akhirnya itu si Sawad mengatakan, ya Rasulullah, ini balasan ini nih setelah bukan pas Badar. Kejadian pas Badar tuh kena tongkatnya, perutnya kena tongkat. Tapi ketika di akhir hayat Rasulullah ngomong, siapa yang ada urusan sama aku dalam urusan duniawi, selesai ke sekarang. Sahabat ketika Nabi ngomong itu diem galau. Cuma si kok sahabat inilah berani angkat tangan, ya Rasulullah, aku ingin minta balasan sekarang. Apa? Auja'tani, kau telah menyakiti aku dulu waktu perang Badar. Wa qad ba'atsakallahu bil haqqi wal adl, dan kau telah diutus oleh Allah dengan hak dan adil. Fa agitni, maka terimalah balasan aku. Akhirnya silakan balas apa yang kau ingin balas. Sehingga diberikan tongkat. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, itu tongkat kamu saat itu langsung kena kulit perut aku. Maka Rasulullah buka sedikit bajunya sehingga kelihatan kulit perutnya Nabi. Ketika itu sahabat diperintahkan oleh Nabi, istagit, pukullah, balaslah yang kau merasakan sakit karena tongkatnya aku tadi. Sehingga ini sahabat fa'atanaqahu wa taqaffaqab balabatnahu, dipeluk Nabi Muhammad
dan dicium perutnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, "Ma hamalaka ala hadza ya Sawad?" Apa yang buat kau untuk melakukan ini wahai Sawad? Maka kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, hadar mataro." Telah hadir apa yang kau lihat itu apa? Itu kematian. Fa aratu ayyakuna akhiral ahdi bika, dan aku menginginkan di akhir hayatku, di akhir hayatmu itu dengan aku, ayyamassa jildi wa jaldak. Jildak, bersentuhan kulitku dan kulitmu secara langsung. Akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat itu dengan doa yang baik. Ini kita jengok, Nabi tidak mau ada urusan sama manusia ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi minta yang ada urusan sama aku selesai ke sekarang. Jangan sampai diselesaikan dituntut di hari kiamat. Karena paling berat urusan sama manusia. Paling berat urusan sama manusia. Kalau belum diselesaikan di dunia, dituntut sampai di hari kiamat. Dituntut sampai di hari kiamat. Nah, tuntutannya ya dosa kita diambil, dosa dia diambil untuk diberikan sama kita, atau pahala kita diambil untuk diberikan kepada dia. Dan dalam perperangan ini terbunuh 2 orang pembesar, Abu Jahal, dan yang kedua adalah yang terbunuh Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, salah 2 orang pembesar daripada suku Quraisy, orang musyrik Mekah. Terbunuhlah 70 kaum musyrikin dan hanya 14 kaum muslimin yang terbunuh. Ketika selesai dari peperangan tadi, Nabi katakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari perang yang kecil dan bakal balik menuju perang yang besar. Kecil kata Nabi itu. Sehingga sahabat ngomong, nak besar mak mano lagi nih. Ini Nabi ngomong 313, dia mau kecil, ini bakal menuju yang besar. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar. Jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Tidak ada yang tahu kecuali kita. Nafsu kita duduk di masjid nih saat ini, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Yang bisa mengalahkannya adalah kita sendiri. Makanya perang Badar itu adalah perang yang di situ menjadi awal kejayaan umat Islam. Kenapa? Karena mereka menyandarkan kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi di tanggal 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan juga nuzulul Quran. Dan banyak kejadian-kejadian di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Makanya heran, wong bulan puasa tapi lemes, heran itu. Padahal bulan Ramadan ini bulan berjuang. Mereka sahabat berperang masih puasa, ini cemen, ya Allah mohon maaf, gawe cemenan. Nyupir kadang capek tidak puasa. Alasannya nyari duit. Allah tahu aku nyari duit buat keluarga. Kaki Allah juga tahu kok males. Jangan kita ngomong Allah tahu aku ini nyari duit buat wago, aku nyari duit buat anak aku, untuk senengi mereka. Oke, Allah jawab, Allah tahu kau males. Allah tahu kau males, kau mau kau nandak puasa, kau nak makan. Jangan dijadikan senjata itu untuk beralasan di hadapan Allah, sebab Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Maknanya perjuangan itu bukan berarti kita menyerah, tapi perjuangan itu adalah kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan yang datang dari Allah sebagaimana Allah berikan kepada umat Islam terdahulu kala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah sebagaimana Allah berikan sama mereka, dan mudah-mudahan kita tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dimudahkan untuk menghidupkan malam dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit, musibah dan segala macam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farikal furqan
ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.